Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 9 ayat 11 dan ayat 12 yang berbunyi, "Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah imam besar yang korbankan dirinya bagi umatnya. Sesuai dengan peraturan yang tertera dalam kitab Taurat, imam besar hanya boleh masuk ke ruang kudus satu kali dalam 1 tahun untuk membawa darah binatang korban sebagai sarana mohon pengampunan bagi diri imam besar itu sendiri dan juga bagi seluruh umat Israel kepada Tuhan Allahnya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Hal yang sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia adalah imam besar yang masuk ke ruang maha kudus hanya sekali dengan membawa darahnya sendiri, yaitu darahnya yang tercurah, yang ditumpahkannya saat dia mengorbankan dirinya, rela mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, sekali untuk selama-lamanya, untuk menyatakan kasihnya yang begitu besar menggantikan umat manusia. Dan dia juga sudah bangkit dari kuasa kematian dan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang dikasihi dan disayanginya yang mau mengaku dosa bertobat hanya kepadanya. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus inilah, maka semua orang yang percaya kepadanya akan dibebaskan dari belenggu dosa itu, dari hukuman karena dosa dan kesalahannya, dan menerima keselamatan kekal yang sudah disediakannya itu. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita, umat milik Tuhan Yesus Kristus ini, agar mau menyadari bahwa sesungguhnya diri kita inilah yang harus mati di salib akibat dosa kesalahan kita sendiri, yang selanjutnya kita akan tetap mati selama-lamanya di neraka. Akan tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar itulah kepada umat manusia, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, seluruh umat manusia, agar menerima keselamatan kekal dan tidak harus dikuasai oleh kuasa maut, kuasa kematian kekal itu lagi. Caranya yaitu dengan mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, umat manusia. Bagi yang tidak mau beriman, yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan tetap mati kekal dan tidak dapat menerima keselamatan kekal itu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, maka kita sebagai pribadi maupun keluarga yang mengaku beriman percaya kepada Kristus haruslah sungguh-sungguh menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita umat manusia, di mana Kristus telah menganugerahkan keselamatan bagi kita umat manusia berdosa ini. Untuk itulah hendaknya kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga, dengan menyerahkan hidup kita untuk mau melayani Tuhan Yesus seumur hidup kita kepada orang lain sesama kita, dengan menyatakan kesaksian kita tentang Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup untuk bisa sampai dari hidup sekarang sampai kepada hidup yang kekal yang sudah disediakannya, supaya
juga orang lain di luar dari diri kita mendengar serta mau percaya kepada Tuhan Yesus adalah melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita boleh dipakai Tuhan Yesus melalui Roh Kudus untuk memungkinkan mereka bertobat. Ingatlah akan apa yang ditegaskan dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa sebagai imam besar, di atas segala imam-imam besar di dunia ini, Kau telah mengorbankan diri-Mu sendiri, bukan mengorbankan hewan. Oleh darah-Mu, oleh nyawa-Mu, kami dapat dibebaskan dari segala kuasa kematian kekal, dari kuasa maut itu. Kami bersyukur dan berterima kasih, kiranya kami boleh wujud nyatakan melalui sikap dan tingkah laku kami dalam hidup sehari-hari, supaya tetap menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kutuk bagi diri kami sendiri. Bapa, sekarang apabila kami juga dalam kondisi di mana kami merasakan adanya suatu gangguan kesehatan jasmani, terlebih rohani kami, mohon tulang Tuhan yang menyembuhkan kami. Mohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesembuhan, kepulihan dari segala gangguan kuasa sakit penyakit itu sendiri. Kami percaya bahwa Engkau mau dengar, Tuhan mau memberikan pengabulan atas doa kami ini, karena kami hanya mau berdoa bersembah sujud kepadamu dalam satu nama di atas segala nama, yang olehnya kami dapat diselamatkan bukan saja di dunia ini, tetapi sampai keselamatan yang kekal di surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terimalah ya Bapa, lengkapi dan sempurnakan, jadilah kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.